sekarang kita mau review salah satu film Bollywood terbaru yang tayang di streamingan. Yo. Akhirnya ya. Ludo. Benar banget. Ini mungkin nama permainan yang kalian familiar lah ya. Main Ludo gitu ya. Aku playernya. Playernya Ludo ya. King. Ludo King ya. Sebelumnya kita sempat review film Korea judulnya Beast That Cling to the Straw ya. Dan itu kan filmnya punya cerita yang berlapis-lapis, karakter yang banyak gitu ya. Tapi tetap menarik untuk diikuti karena semuanya punya keterkaitan gitu. Dan Ludo ini adalah jawabannya juga ya dari India ya untuk film-film model kayak gitu ya. Jadi kayak deja vu gitu ya, baru nonton Beast That Cling to the Straw, terus nonton Ludo gitu ya. Jadi kayak mirip tapi bagus dua-duanya gitu. Ceritanya ini berpusat di 4 karakter utama ya, sesuai pionnya Ludo. Ada 4 ya. Pion token. Oh iya, masih The Queen's Gambit. 4 warna ini mewakili 4 karakter yang ada di sini ya. Yang semuanya punya problem masing-masing di hidupnya gitu. Tapi somehow 4 problem ini tuh bersinggungan, lagi-lagi kayak gitu sih. Ini lebih komedi aja. Ini lebih komedi. Iya, lebih komedi. Kalau itu kan dark ya. Kalau yang Beast That Cling to the Straw kan sangat-sangat dark banget ya. Walaupun ya tetap menghibur sih gitu ya. Gak usah mikir gitu. Bahkan iya, karena bakal ada adegan-adegan yang emang nggak masuk akal. Gitu, ini nikmatin aja, ketawa-tawa aja gitu. Jadi seru sih. Bener-bener, ini tuh seru banget. Ini emang fun banget lah. Komedi, tapi emang merepresentasikan semuanya sih. Dramanya ada pasti ya, romantisnya ada gitu ya. Komedi jelas sudah pasti gitu. Dan ya semua karakter di sini tuh ya punya masalah-masalah tersebut gitu. Sutradaranya kalau nggak salah Anurag Basu ya namanya ya. Dan dia itu bisa mengemas film ini dengan cukup menarik gitu. Dan aku baca dia itu bukan sutradara doang di sini. Dia yang nulis, dia yang nge-produce, dia yang bikin desain produksi filmnya. Oh gitu? Dia yang sinematografernya. Oh gitu ya? Gila. Mostly dia anjir kata aku gila. Dia kan juga ada. Iya, dia juga main jadi cameo di sini gitu ya. Iya, jadi naratornya yang pertama kali keluar itu loh, yang Jen buatan. Kan ada 2 tuh. Karakter yang lagi main Ludo pertama, yang satu jadi malaikat baik, itu malaikat jahat ya kayak gitu lah. Iya, dia main juga gila ya. Ini namanya adalah project gua. Terus karakternya ternyata semua lovable juga ya, menarik ya. Itu yang aku suka juga sih gitu. Terutama karakter 1 ya yang itu jadi antagonis ya di sini. Dia itu tipikal villain komikal gitu loh. Jahat tapi kocak gitu, gimana ya? Jahat tapi kocak gitu ya, dan dia itu sesuai julukannya ya, dia nggak bisa mati mulu, bom mulu, tembak pakai apa gitu ya. Bahkan air, tanah, udara, api gitu kayak nggak bisa bunuh dia. Itu kocak sih maksudnya, tapi maksudnya masih kayak dibuat seril mungkin gitu ya, tapi kita nggak menduga aja gitu, satu ini villain yang tangguh gitu ya. Pengambilan gambarnya ngikutin gambar Ludo ya, ya kan, warna-warnanya itu ngikutin sengaja mostly gitu ya, mostly ya. Jadi mungkin itu visual cue juga sih, biar kita nggak bingung kali ya. Biar inget gitu ya. Jadi kalau si Akas misalkan dia mostly ada kuningnya gitu mobilnya kan. aja Even mobilnya kuning ya, gitu ya. Gitu. Adalah pokoknya arah sinematografinya biar nyesuaiin gitu ya sama Ludo. Jadi konsepnya emang udah oke lah. Kamu kalau dari 4 token itu kamu suka yang mana? Suka yang mana ya? Si Gupta sih kata aku. Dia itu sebagai bucin sejati ya, gila. Capek aku liat dia, sumpah aku capek. Lihat dia capek, tapi itu adalah definisi orang sabar disayang Tuhan ya. Ada hasil lah ya. Ada hasilnya. Dia kan mati-matian gila itu, parah. Vokal sih kata aku si Akas ya yang kuning ya, karena kayaknya masalah dia ribet gitu kan. Dia video bokepnya kesebar sama mantan pacarnya gitu ya, yang udah mau kawin 5 hari lagi gitu ya kan, itu kayak ruwet gitu ya. Terus si Bitu juga paling menarik sih setelah si Akas kata aku. Itu sih Bitu paling beda sih di antara yang lain ya. Jadi ini serius banget. Sisi dramatisnya dari dia kali ya semua gitu, yang serius-serius ya, yang walaupun berat-berat. Ada sedikit ya humor lah lucu ya, pas udah dapet anak itu tuh, anak itu. FYI dia anaknya Amitabh Bachchan. Iya ya, bener ya. Mantap ya. Iya, mantap. Mantap, dan perannya emang serius gitu ya. Iya. Si konsep Ludonya itu menariknya adalah ya ternyata emang kalau lu main Ludo kan kadang lu bersinggungan gitu ya. Lu pakai token biru bisa token merah gitu ya, hijau gitu, dan mungkin bisa lu tendang gitu ya, balik lagi ke rumah gitu ya, atau kayak gitu-gitu. Ya mungkin di sini menariknya kayak gitu konsep Ludonya yang dipakai gitu ya. Kadang si Akas bisa
ketemu sama si ini gitu, tapi bisa mengakibatkan mungkin si ini jadi mundur 1 langkah atau jadi maju 1 langkah kayak gitu ya. Sama ya bagusnya ini mungkin gimana cara si sutradaranya ini ngebuka ceritanya sama memperlihatkan koneksi tiap karakter ya. Jadi kayak ada cerita pertama tuh, babak pertama tuh kita kayak dilihat satu kejadian gitu, satu hari yang siapa duluan gitu, nanti tuh bersinggungannya dikit-dikit gitu ya. Jadi kita tahu, oh ini tuh pernah ketemu si ini, tapi cuman segitu doang gitu ya. Jadi kita tertarik gitu untuk ngikutin ya. Oh jadi orang yang di belakangnya itu dulu si ini gitu. Jadi kayak dikit-dikit dulu ditis gitu ya. Ini tuh pernah seliweran bersinggungan dikit-dikit sampai nanti baru fokus ke cerita satu persatu gitu. Sampai nanti ketemu lagi di tengah gitu ya. Sampai akhirnya nanti rame lagi di ending gitu ya. Bagus sih asli. Si Gupta itu agak kurang ini ya. Iya, kurang bersentuhan. Jadi kayak cuman dia lewat, bahkan yang di terakhir itu, yang di hotel semuanya ketemu di hotel kan? Dia doang yang enggak, tapi dia di jalan menuju hotel itu gitu. Iya, benar. Jadi dari awal sampai akhir dia kayak paling sedikit banget. Sedangkan aku ngarepinnya, kapan sih ketemunya? Pas gimana gitu, dia tuh enggak. Gimana ya, cerita model kayak gini tuh emang kalau lu bisa ngemasnya bagus gitu, ngebukanya perlahan-lahan gitu, pasti seru sih buat diikutin gitu. Jadi kayak lu mau ngomongin kurang-kurangnya terlalu nggak masuk akal gitu, satu nggak mati-mati ya itu memang dia dibuat emang ceritanya karakternya dibuat kayak gitu gitu dan kocak gitu emang. Memorable aku pas Akas pertama kali janjian, dia flashback janjian sama ceweknya itu, siapa sih namanya? Jadi si cewek ini ternyata janjian sama banyak cowok di satu restoran. Jadi si cewek ini kan matre ya, dia tuh dari kecil dia bilang gini, saya tuh sengaja dari kecil tuh les ini, les bahasa Inggris, les ini, gunanya apa? Supaya tuh dapat suami yang kaya, kayak gitu kan. Sangat jujur ya? Iya, jadi dia janjian sama cowok-cowok, terus dia cuma ngeliat kira-kira cowok ini lebih kaya deh gitu, terus disamperin, ternyata yang dia pilih ternyata salah. Yang lebih miskin. Tapi akhirnya mereka pacaran karena emang cocok sebenarnya. Itu menarik sih, kaget, tapi nggak diomongin secara langsung karena cowok-cowok itu kayak lagi nunggu orang juga. Gitu kan. Tapi aku suka gimana caranya sutradara ini ngeliatin sisi lain juga, polisi gitu ya. Iya. Jangan lupa kan ada polisi. Ada inspektur yang sangat riweh karena bingung. Semuanya. Ada anak yang diculik lah, ada mafia yang masih lolos lah dan lain-lain. Ada pembunuhan lah. Ya itu kocak sih, dan maksudnya si polisi ini terus dibawa-bawa gitu ya. Jadi masuk akal gitu. Dia tuh ngurusin banyak cuy, gue tuh ngurusin banyak hal gitu, dan di sini tuh dilihatin emang bener gitu. Sama si satu aku suka tuh. Nah itu satu. Itu gila sih. Endingnya sih aku kaget dia. Sumpah aku pikir dia tuh kayak di Blade Runner gitu. Ada momen yang dia nelfonin anak buahnya itu loh, itu anjir komedi banget. Mana duit gua, lu pada nyari nggak? Langsung anak buahnya, oh iya ini lagi nyari, padahal mereka lagi nongkrong doang, lagi makan. Terus udah gitu tiba-tiba si Rahul yang emang bawa duitnya si satu ada di sebelah ya. Dateng dong, anjir gila. Ternyata rumah orang tua dia itu tetanggaan sama anak buahnya si satu. Itu bener-bener ini tahu unpredictable. Buset, di situ juga. Apalagi yang pas pertama semua karakter ini datang ke markasnya si satu lah yang di Desa Terapung itu, gila asik banget ya. Oh lu mau ngilangin video bokep gitu ya. Aku panggil dulu Mark Zuckerberg. Oh iya. Anjir. Dia kayak mafia kelas kakap gitu, punya segala hal, cybercrime tuh punya juga gitu. Gila, punya unit cybercrime gitu. Mark Zuckerberg siapa gitu. Anjir. Cobain lah, kalian harus cobain Ludo ini. Apalagi yang suka film-film model kayak gini ya, yang emang udah ada dari dulu konsep formula kayak gini. Quentin Tarantino, kalian tahu, Guy Ritchie, atau yang terakhir kemarin Beast That Cling to the Straw ya, Korea, dan ini Bollywood sekarang gitu bikin dengan ciri khasnya juga gitu, tapi tetap bagus gitu ya, maksudnya tetap menghibur parah gitu. Tapi kalau kita mau kasih skor berapa nih untuk Ludo? Aku kasih 7,5/10. Mantap sekali. Kemarin Beast Cling to the Straw itu 8,5 ya aku ya, ini 8 lah. Wow. Menarik, asli. Masih menghibur gitu ya. Dan ya emang aku suka sih model film-film kayak gini gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa bikin kayak gini tapi oke tuh ya emang bagus. Apalagi ini ngerjainnya sutradaranya. Semuanya dia ya, hebat ya. Gila, multi. Palu gada ya. Komen, menurut kalian bagaimana film ini? Apakah kamu suka token yang mana? Iya, kalian suka token warna apa ya? Merah, kuning, hijau, atau biru gitu ya? Aku merah. Iyalah, bitu oke lah ya.
paling oke lah Oh ya. kan kalau main Ludo selalu merah. Iya ya. Lo tahu kan? Benar. Dan mungkin alasan kenapa judulnya Ludo juga karena orang India banyak yang main Ludo kali Oh ya. iya benar. Di sini siapa yang suka main Ludo King? Iya. Pasti lawannya orang Pasti India. kalau kalian online itu pasti Lawannya orang India ya. Ah. Jadi kayaknya ya udahlah pas gitu ya pemilihan Ludo gitu ya. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip ya. Dan juga nonton original seriesnya Cinecrip ya. Yang Ya. baru-baru seperti Ruang Casting season 2. Iya. Dan nanti ada lagi pasti, nggak tahu apa. Tungguin aja. Setiap Senin. Iya betul banget. Oke kalau gitu kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.